pendekatan semantik. Jadi memahami Al-Quran itu adalah membayangkan, membumikan pesan Allah ke dalam tindakan sehari kita. Apakah isu sudah objektif dalam menafsirkan atau apa? Mengungkap ulasan-ulasan atau pesan Tuhan dalam Al-Quran itu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk selanjutnya mungkin tidak perlu saya memberikan komentar sedikit terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh beliau, karena saya melihat teman-teman para audiens serta hanya sudah tidak sabar untuk bertanya terkait dengan pemikiran Bapak Ahmad Sirida terkait dengan kajian beliau kepada tokoh yang bernama Toshihiko Isuzu. Karena itu maka di sesi pertama ini saya berikan kesempatan sebanyak, saya batasi ya, saya berikan kesempatan kepada penanya sebanyak 4 orang penanya. Bersilakan, karena ini tidak ada menterinya maka mungkin bisa putra semuanya. Oke, yang pertama langsung mungkin yang mau tanya ke depan, mungkin biar bisa disorot merah-merah. Ya, silakan saudara, sebutkan namanya, dari semester berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rocky Fadli, semester 6 ya. Mengikuti seminar ini sebenarnya bukan sebuah keikhlasan bagi saya akui, karena mengikuti seminar ini lebih pada tendensi pribadi, karena sudah hampir penyetoran judul gitu. Siapa tahu dapat ide yang cemerlang dari penyajian kali ini sendiri. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Syahidah. Ini pertemuan kedua. Yang pertama saya pernah melihat beliau di asrahnya Al-Mukarram Ahmad Bashir, namun tidak sempat menyapa beliau karena beda makom seperti itu. Kemudian alhamdulillah saat ini bisa menyapa beliau. Terima kasih. Ini kesempatan emas bagi saya itu. Tentang gagasan Isuzu, itu bukan pada semantik yang saya tanyakan, tapi kepada Isuzu dan gagasan beliau tentang kitab suci, karena beliau itu merupakan dari yang namanya bukan orang Islam seperti itu, bukan dari kalangan kita. Tapi tidak adil bagi kita jika kita mengklaim bahwa Isuzu itu dalam menafsirkan Al-Quran itu tidak objektif seperti itu. Nah, berawal dari beberapa materi yang telah saya pelajari tentang baik itu metodologi, kemudian mengenai tafsir kontemporer, klasik, pertengahan. Nah, saya mengenal beberapa tokoh mufassir, dan rata-rata para mufassir itu dalam tafsirnya itu cenderung terhadap latar belakang pendidikannya. Lebih konkret itu contohnya Sayyid Qutb dalam tafsirnya itu menggebu-gebu, sehingga tidak jarang orang mengatakan bahwa tafsir beliau itu haroki seperti itu. Kemudian ada Zamakhsyari yang dari segi akidah itu juga ada dalam tafsirnya itu yang lebih dominan terhadap keyakinannya, terhadap ajarannya seperti itu. Bagaimana pandangan Isuzu tentang Al-Quran ini yang kemudian muncul dalam benak saya? Bagaimana pandangan Isuzu tentang kita ayat-ayat suci Al-Quran? Apakah Isuzu sudah objektif dalam menafsirkan atau mengungkap ulasan-ulasan atau pesan Tuhan dalam Al-Quran itu sendiri? Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Rahmat, jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir semester 6. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa berjumpa dengan Ahmad Sahidah PhD. Terima kasih telah menerangkan tentang gagasan Izudzu tentang kitab suci melalui pendekatan semantik. Begini, gagasan Izudzu kan pernah tadi dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu berbicara sendiri. Nah, namun saya pernah mendengar pernah membaca lah seperti itu tentang pernyataan Ali bin Abi Thalib itu yang mengatakan hadzal Quran innama huwa khattun masturun bainad daftaini la yantiqu wa innama yutakallamu bihi ar-rijal. Terkait dengan pernyataan Ali bin Abi Thalib itu kiranya sangat bertentangan terhadap apa yang disampaikan oleh Izudzu. Maka kami mohon tanggapan dari Anda sebagai pro Izudzu seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya, dan ketika mendengar pengajian ini yang terkesan dalam benak saya itu luar biasa. Alumni UI bisa jempol ke negara. Mengenai pengajian tadi itu tentang Izudzu, bahwa tadi kan dijelaskan bahwa Izudzu itu targetnya ataupun visi Izudzu dalam mengajar Quran itu adalah Welstanschauung, ya, atau pandangan dunia Al-Quran, pandangan di luar Quran, yang tentunya itu dikaji dengan cara melacak makna dasar dari suatu kata dalam Al-Quran. Mengenai hal ini saya teringat dengan konsep Jacques Derrida, bahwa ketika kata itu dibuat untuk objek tertentu, maka menurut pengarang maknanya begini. Akan tetapi ketika dilempar pada orang lain, akan terjadi generalisasi ataupun semacam pergeseran makna, penambahan makna, atau bahkan perubahan makna. Kita tahu Al-Quran itu turun 14 abad yang lalu, dan sekarang Al-Quran sudah mendunia dan dikonsumsi oleh berbagai kalangan dari berbagai penjuru dunia, sehingga sangat memungkinkan atau bahkan pasti kata dasar dalam Al-Quran itu telah mengalami perubahan esensi, bukan hanya penambahan makna tapi perubahan makna dasar. Maka dalam menyikapi hal ini, apa langkah khusus yang digunakan oleh Izudzu melalui teori semantiknya dalam menembus berbagai macam makna dasar yang tadi diproduksi oleh berbagai kalangan itu? Barangkali hanya ini pertanyaan sederhana yang dapat saya sampaikan, dan akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan Semester 6 jurusan IGT yang hampir melakukan skripsi seperti itu. Nah, di sini kami pribadi menentang sedikitlah pendapatnya Izudzu seperti itu. Karena kenapa di sini tadi disebutkan bahwasanya ketika menyebutkan nama Allah, ketika ini sangat berbeda ketika pasca ataupun pra sebelum Muhammad itu datang. Ini kemudian menurut saya pribadi di sini bertentangan dengan kami pernah mengkaji tentang bahwasanya Al-Quran itu likulli zaman. Jadinya Al-Quran itu tetap
tetap bisa digunakan di setiap zaman. Seperti itu, Pak. Nah, kemudian yang yang kami tidak menerima pandangan Ijutsu mengenai pergeseran makna seperti itu, karena ketika Al-Qur'an dikatakan likulli zamanin bisa dilakukan di setiap zaman, apakah Al-Qur'an di sini bisa diterapkan di zaman sebelumnya seperti itu, Pak? Karena di sini memiliki sebuah pergeseran makna seperti itu. Apakah Al-Qur'an di sini bisa kalau seumpama kita kembalikan kepada Al-Qur'an itu, kita kembalikan kepada masanya Nabi Musa, itu sah-sah saja menurut saya pribadi. Tapi ketika Al-Qur'an itu Al-Qur'an di sini dikembalikan terhadap Nabi Adam, yang hanya di situ hidup yang namanya Adam dengan Siti Hawa, apakah ini bisa? Seperti itu, Pak. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu yang membuat saya bahagia di sini ya. Jadi mahasiswa bertanya dan kritis. Yang kedua itu juga ekspresi dari kegelisahan intelektual Anda. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu juga tidak sepenuhnya saya bisa jawab, tapi ini adalah memantik makna baru, kesegaran untuk melihat kembali Al-Quran yang kita yakini. Pertanyaan pertama tentang objektivitas. Kalau makna Al-Quran itu banyak, maka objektivitas itu adalah paradoks sebenarnya. Justru produktif makna Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu hadir pada setiap jiwa manusia dan orang. Jadi objektivitasnya bukan pada makna Al-Qurannya, tapi kemampuan Al-Quran dirasakan oleh setiap orang yang berbeda dari segi intelektual, dari segi kedudukan, ya. Jadi objektivitasnya di situ. Nah, kalau Anda mengutip tentang tafsir-tafsir Al-Quran yang macam-macam, ya, misalnya tafsir Al-Rafi karena dikatakan dengan Sayyid Qutb misalnya, yang saya ingin sampaikan adalah Sayyid Qutb itu diambil secara tidak utuh oleh orang-orang yang mengidolakan bahwa al-Islam wal haq, Islam itu semuanya, sehingga kemudian harus dirujuk pada Al-Quran. Antara Sayyid Qutb, ya, yang menulis tafsir Al Quran dengan Sayyid Qutb sebagai kerja politik, itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Kalau Anda baca tafsirnya itu lebih bernuansa, ya, itu lebih kaya dibandingkan ketika Sayyid Qutb harus membela keyakinan politiknya. Demikian juga hal yang sama terjadi pada zaman saya yang menurut Al-Kasyaf. Kebetulan Al-Kasyaf surah Ar-Rahman saya jadikan tema untuk kelas saya di Malaysia. Saya mengajar Quran dan hadis terkait dengan isu-isu pendidikan kontemporer. Jadi nama mata kuliahnya itu adalah Quran dan hadis terkait dengan isu-isu pendidikan kontemporer. Karena apa? Al-Quran harus hadir hari ini. Kalau hadir ini, ayat yang mana yang ingin kita gunakan? Jadi objektivitasnya adalah sejauh dia bermanfaat bagi kita. Bukan kemudian Al-Quran tidak bermanfaat yang lain hanya karena tidak terkait dengan kehidupan kita. Sebab Al-Quran itu hadir untuk menyelesaikan masalah kita. Mungkin itu bukan masalah kita, itu masalah orang lain. Sehingga tetap saja Al-Quran akan hadir. Anda boleh mungkin membaca Al-Quran sebagai diskursus, tetapi ada hal yang sederhana dengan Al-Quran. Huwa syifa wa rahmah. Dia adalah obat. Kalau saya baca Al-Quran, dia obat, ya. Kalau saya baca Facebook, itu adalah racun, ya. Kalau terus menerus, ya. Jadi rahmat artinya membaca Al-Quran itu adalah mengaktifkan otak kanan, ya. Hal-hal yang terkait dengan keindahan. Jadi Al-Quran itu bukan melulu persoalan diskursus, spekulatif, apalagi filosofis. Al-Quran itu tentang keindahan. Kalau Anda menyentuh hal ini, maka Al-Quran itu hadir. Coba Anda bayangkan di acara-acara, misalnya seminar, ketika Al-Quran dibacakan, ada nggak orang yang bicara? Enggak ada. Di Malaysia itu kalau ada pembaca Al-Quran, nggak ada yang buka HP karena mereka takut akan menjadi bala kalau mereka tidak mendengarkan Al-Quran, ya. Artinya Al-Quran itu hadir dalam kehidupan kita. Kalau Al-Quran tidak bertambah iman kita ketika dibacakan, maka kita tidak hadir di situ. Jadi Al-Quran itu
bukan semata-mata hadir untuk memanjakan logika kita yang haus akan diskursus ya, sebab diskursus itu mempunyai batasan-batasannya sendiri, semua itu punya batasannya sendiri ya. Tapi sebagai keindahan, maka Al-Quran itu mempunyai keterbatasan yang jauh lebih dibandingkan pengetahuan. Sebab itu adalah imagination, bukan fiksi. Imajinatif itu bukan fiksi. Ia terkait dengan sesuatu yang melewati kategori-kategori yang manusia tentang pengetahuan. Kenapa yakin itu? Karena kita mengalami, dan pengalaman itu jauh dibandingkan diskursus pengetahuan. Kalau Anda baca Al-Quran kemudian tidak hadir rasa itu, maka pengalaman kita Al-Quran sebagai keindahan itu tidak hadir. Ya, kan harus ada keseimbangan. Al-Quran sebagai sifat, ya, dia membuat di jiwa kita rahmat, ia memberikan petunjuk atau hudan, maka keduanya harus seiring sejalan. Jadi objektivitas Al-Quran itu tergantung kepada siapa Al-Quran itu hadir, menurut saya. Yang kedua terkait dengan pertanyaan yang rahmat, Al-Quran berbicara sendiri bertentangan dengan pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita sudah tahu ya, setiap teks itu membayangkan konteks atau muqaddimah. Sayyidina Ali pernyataan beda itu membayangkan konteks. Sebagaimana ketika Nabi ditanya siapa orang yang paling baik, orang yang paling baik adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Sebab orang itu bisa membaca Al-Quran. Siapa orang yang baik? Orang yang bisa mengandung ibunya. Sebab orang itu diketahui oleh Nabi, dia tidak sayang sama ibunya. Jadi persoalan bukan teks itu yang bermasalah, tapi konteks itu yang kita tidak sentuh. Oleh karena itu ini bukan persoalan pertentangan, tapi ini persoalan bagaimana meletakkan teks pada muqaddimahnya. Ya, belum lagi mukhotobnya ya. Kalau Anda bertemu dengan orang berbahasa yang digunakan teks tinggi, maka pesan tidak sampai. Anda boleh pintar, tapi Anda tidak arif, tidak bijak. Saya tidak bijak. Kalau ibu saya naik haji, saya bercerita haji sebagai kewajiban, bukan filsafat dalam pengertian syariati. Jadi ibu saya tidak menjangkau. Itu sebenarnya yang perlu kita menjangkau teks jauh lebih terperinci dan utuh. Kalau kita buat pertentangan, itu menarik sebab lahir pengetahuan. Tapi waktu yang sama nanti lahir pengetahuan baru bahwa teks yang disampaikan oleh Sayyidina Ali berbeda konteks. Teks yang disampaikan Ali berbeda audiens atau halayak. Sehingga mana teks secara otomatis berubah. Misalnya, saya ingin mengatakan kepada Anda orang Indonesia, di hari Valentine Anda menyatakan cinta memberikan coklat. Padahal ini tradisi Barat. Kalau Anda menyatakan cinta bawa beras, mungkin tidak simbol itu sebagai wujud dari cinta. Mungkin karena Anda mau melakukannya dan Anda mau membiasakannya. Jadi makna teks tergantung pada kebiasaan sosial. Oleh karena itu kata Noam Chomsky, makna itu tidak hanya ada dalam kamus, tapi makna apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari semai makna itu melalui tindakan-tindakan kita. Kalau Anda mencintai seseorang, bawa sekarung beras. Sebab Anda akan berikan dia hidup dengan makan beras bukan coklat. Lagian coklat mahal ya, berapa dengar saya. Jadi cinta itu lebih mungkin. Oke. Yang pertanyaan yang ketiga dari Aldi saya rasa menarik terkait dengan pergeseran makna ya. Karena libri zaman. Ini yang keempat. Yang kelima pergeseran makna ya dari 14 abad yang lalu ya. Oke. Kalau menurut saya ya, Al-Quran itu bisa dimaknai oleh setiap manusia yang latar belakangnya berbeda-beda. Oke. Kalau makna otentik itu ada di dalam Al-Quran teks, bukan Al-Quran tafsir. Sebab tafsir sudah ada campur tangan kita. Kalau sudah ada campur tangan kita, maka latar belakang ideologi itu turut mewarnai. Sehingga Al-Kasaf oleh Az-Zamakhsyari setidak-tidaknya akan dikembalikan kepada 5 prinsip utama. Ya, sebab itu prinsip utama Mu'tazilah misalnya. Oleh karena itu, maka ada keinginan dari luar untuk memaknai Al-Quran sesuai dengan latar belakang. Dan itu tidak bisa dinafikan sebab ada
hubungan dialektik ya, yang dinamis, intens antara penafsir dengan Al-Quran. Tapi yang kita perlu tahu misalnya, makna Al-Quran itu akan selalu kaya. Sebab apa? Sebab dia disintesiskan dengan realitas baru. Saya beri contoh. Anda pernah baca tafsir Totori Jawahari, ya, Al-Jawahir. Anda tahu makna Al-Kahruba menurut Totori malaikat menurut Totori itu listrik, malaikat Al-Kahruba, ya. Tentu bagi kita yang membaca tafsir lama, malaikat itu digambarkan makhluk, betul? Ya. Anda membayangkan malaikat mungkin ada sayapnya, sebab angel di dalam tradisi barat itu ada sayapnya, karena divisualisasikan malaikat Jibril, ya, divisualisasikan. Padahal itu hanya simbolik. Kalau dia ada di langit, kalau untuk turun ke bawah perlu sayap. Jadi bukan soal bahwa ia bersayap atau tidak, ini hanya metafor bahwa sayap itu macam-macam, ya. Anda untuk terbang tidak perlu punya sayap. Saya naik Asia ke sini, ya, nah, saya tidak ada sayap. Nah, itu metafor. Dan yang paling penting lagi adalah kita tidak menyoal apakah ada pergeseran makna, tetapi makna itu kembali ke pesan utama atau tidak, ya. Oleh karena itu baca Islam yang ditulis oleh Rahman Fazlur Rahman yang mengatakan kalau ingin memahami kitab suci kembali kepada pesan utama Al-Quran, yaitu tauhid, al-adalah dan kemanusiaan. Kalau pesan-pesan yang disarikan dari Al-Quran itu bertentangan dengan tauhid, maka batal. Kalau pesan-pesan Al-Quran tidak bicara tentang keadilan, maka pesan itu diragukan bahwa itu makna Al-Quran. Kalau pesan itu tidak bicara tentang kemanusiaan, maka pesan itu telah dikorupsi oleh politisi. Nah, itu sebenarnya yang perlu kita kembali ke akal, ya. Nah, dan yang terakhir adalah sebab saya harus terbang dengan mobil sekarang ke Surabaya, jadi tidak bisa ada dua termin kedua. Tapi saya akan menerima email ya untuk mahasiswa yang ingin berkonsultasi tentang bagaimana menulis skripsi cepat, tepat dan dapat. Nah, ini yang terakhir tentang likulli zaman, ya. Allah itu hadir dalam waktu dari dulu azali hingga kini. Al-Quran diyakini ada di Lauh Mahfuz, itu yang otentik, itu iman kita. Di dalam kirati eksistensi solkega, iman puncak dari perjalanan manusia. Anda boleh kaya, bahagia, Anda gelisah karena Anda tidak baik. Anda sudah baik tapi Anda masih gundah-gulana, maka pergi kepada iman karena itu yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu keyakinan itu kukuh hingga ke hari ini. Keyakinan bahwa Al-Quran itu likulli zaman tidak ada masalah, ya. Makna Al-Quran itu hadir sejak zaman azali. Bentuknya macam-macam, sebab di dalam Al-Quran sudah dikatakan ayat itu ditunjukkan fil afar, di cakrawala. Kalau Al-Quran dalam pengertian Al-Furqan yang kita terima 22 tahun, ada 6.000 ayat atau lebih, masa tentang waktu tertentu, ada di Madinah, Mekah, maka Al-Quran itu adalah ayat yang qaul. Yang qauliyah kita belum sentuh, yang ayat di cakrawala kita belum sentuh, ayat yang fi anfusihim Anda pernah sentuh tidak? Anda pernah nggak tadabbur malam-malam? Kenapa saya hidup, ya, kemudian sudah nggak banyak duit misalnya, ya, keinginan banyak, ya, tadabbur. Itu permulaan saja. Anda akan menemukan nanti bahwa imajinasi itu di atas pengetahuan yang dibentuk oleh manusia, sebab itu tergantung pada kategori-kategori. Apakah itu logika atau tradisi determinis, padahal hidup itu melalui itu, misalnya, ya. Jadi yang saya ingin sampaikan sebagai penjelasan terakhir, pernyataan Al-Quran itu untuk segala zaman itu pernyataan untuk menyatakan bahwa makna Al-Quran itu abadi, ya, maknanya. Oke. Nah, ayat Al-Quran itu bukan hanya ada di dalam Al-Furqan saja. Ayat Al-Quran ada pada manusia. Oleh karena itu ini ditegaskan oleh ayat yang lain, malam naksus alaih. Jadi ada nabi yang tidak diceritakan di dalam Al-Quran, mungkin diceritakan di dalam sejarah, yang pernyataan-pernyataan yang sejarah dengan Al-Quran. Contoh,
Kalau Anda membaca Al-Quran yang menyatakan bahwa orang yang beramal soleh, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal baik, baik lelaki atau perempuan, dan dia beriman, maka akan dihidupkan dengan hayatan thayyibah, kebahagiaan. Dan tesis ini sama dengan pernyataan Aristoteles. Anda bahagia kalau Anda baik. Amilah solihan itu sebagai syarat. Anda jangan mencari kebahagiaan, Anda harus baik, maka kebahagiaan itu ikut kita. Aristoteles di abad Masehi, Al-Quran sebelum Masehi, Al-Quran 7 Masehi, tentang jauhnya jelas. Tapi kenapa pesannya sama? Tapi bahasanya berbeda. Aristoteles menyebut eudaimonia untuk menjelaskan tentang hayat atau tidak. Adakah kita berani mengatakan Aristoteles bukan nabi? Tidak usah dibicarakan di online ya. Biarlah kita di email aja gitu ya. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini seperti yang saya katakan bahwa keluarga dari ilmu Al-Quran dan tafsir, dan saya akan jadi baca dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Seminar internasional kali ini tidak bisa dilanjutkan terkait karena memang ruang dan waktu yang sudah ada skedulnya masing-masing, termasuk narasumber kita yang dari Universitas Utara Malaysia juga itu. Saya hanya bisa menyimpulkan sedikit bahwa mungkin ini juga menjadi inspiring, bisa nanti konsultasi lebih lanjut kepada beliau, bahwa yang penting makna dasarnya adalah makosidul Qur'annya, bahwa Al-Quran ada. Tidak mungkin dalam makna Al-Quran itu ada stabilisasi makna, pasti ada pergeseran makna. Yang terpenting adalah bahwa ternyata latar belakang pendidikan, latar belakang organisasi, latar belakang di mana dia dibesarkan betul-betul mempengaruhi terhadap cara berpikir seseorang dalam, termasuk dalam konteks menafsirkan. Tahulah misalnya Mas Syari tadi yang disebut-sebut beliau, unsur-unsur iktazilahnya sangat penting sekali begitu menafsirkan ayat syahidallahu annahu la ilaha illahu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Nah, karena salah satu ajaran-ajaran Mu'tazilah itu adalah al-adl, maka kemudian dia memvonis bahwa ulul ilmi ini adalah kelompok Mu'tazilah karena ini bersandingan dengan kalimat qa'iman bil qisti. Ya, tepuk tangan semuanya dulu. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ahmad Saidah, dan sekaligus mohon maaf jika ternyata ada banyak hal yang kurang di tempat ini, mudah-mudahan bisa diperbaiki ke depan. Dan sebagai penutup kali ini saya memberikan kesempatan kepada Sekjur Ilmu Al-Quran dan Tafsir untuk menutup acara pada hari ini. Tetapi sebelumnya saya sebagai moderator